termasuk perintah Allah, maka pada malam hari ini kita termasuk mengamalkan perintah, bukan membuat bid'ah. Mengamalkan perintah bukan membuat bid'ah. Orang-orang bikin perayaan ulang tahun, tidak ada yang protes. Bikin ulang tahun, bikin perayaan kemerdekaan, tidak ada yang menyalahkan. Bikin perayaan kematian, juga tidak ada yang menyalahkan. Bikin perayaan kenegaraan, tidak ada yang menyalahkan. Bikin perayaan dengan datangnya Nabi itu lebih penting daripada semua perayaan-perayaan tadi, karena tanpa ada Nabi tidak ada dunia ini dan tidak akan ada perayaan-perayaan tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita dengar berulang-ulang bahwa Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia pernah gembira dengan datangnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk memerdekakan budaknya, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Yang mana seorang budak itu harganya mahal. Tidak ada budak 10 juta, 20 juta, tidak ada. Budak itu ratusan juta harganya. Abu Lahab bergembira dengan lahirnya Nabi, memerdekakan budak. Kita bergembira dengan lahirnya Nabi, apa yang sudah kita keluarkan? Selamatan, tumpeng, sedikit. Itu karena apa? Karena pengorbanan kita, kecintaan kita kepada Nabi belum meningkat. Kalau kecintaan kita kepada Nabi sudah meningkat, jangankan uang, nyawa pun akan kita korbankan demi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang tanya, kenapa kalau kita ini harus cinta kepada Nabi, itu kenapa? Karena Nabi itu orang masa lalu. Nabi itu orang masa lalu. Kita ini sudah ditinggal 1400 tahun. Kita cari idola-idola yang lain saja. Kok sibuk idola Nabi itu orang ketinggalan zaman. Maka orang yang ngomong seperti ini adalah orang yang paling bodoh. Orang yang ngomong seperti ini adalah orang yang paling tidak berpikir. Kalau dia mau berpikir, manusia itu cinta kepada manusia yang lainnya itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama, biasanya manusia cinta kepada orang yang lain karena fisiknya, karena ketampanannya, karena kegagahannya, karena kesempurnaan bentuk tubuhnya. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang lebih tampan, yang lebih gagah, yang lebih sempurna melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ajmalu minka lam taraqattu 'ainun wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, ala ajmalu minka lam taraqattu 'ainu. Alangkah indahnya engkau, alangkah tampannya engkau, yang tidak pernah wanita melahirkan orang seperti engkau. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Ajmalu minka lam taraqattu 'ainu, yang mata tidak pernah memandang yang sepertinya. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Tidak ada orang yang lebih sempurna daripada engkau yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau ini bersih dari semua cacat, seakan-akan engkau diciptakan dengan kehendak kamu sendiri. Karena kalau manusia itu sempurna-sempurnanya mesti ada cacatnya. Tinggi tapi hitam, putih tapi pendek, tampan tapi goblok. Kemudian nanti yang pinter tapi jelek. Sudah tampan pinter, nanti akhlaknya buruk. Sudah akhlaknya baik, nggak punya duit. Macam-macam pokoknya ada saja kekurangan-kekurangan yang ada pada diri manusia.
Yang sempurna saja banyak kurangnya, apalagi yang kurang kayak kita ini susah nyari kesempurnaannya. Tapi kalau baginda Nabi tidak, ulinta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ini diciptakan bersih dari semua cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau diciptakan sesuai kehendak engkau, saking sempurnanya. Maka harusnya orang-orang yang ngefans sama orang-orang karena ketampanannya atau karena kecantikannya pindah, karena tidak ada yang cantik, tidak ada yang tampan, tidak ada yang gagah, tidak ada yang sempurna melebihi yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat tampan-tampannya orang pasti keringatnya bau. Kalau Nabi tampan dan keringatnya wangi, dicari di mana saja nggak bakal ketemu. Kalau ada orang tanya, mana mungkin keringat kok wangi, gimana caranya? Nah, kita katakan makhluk yang lebih rendah daripada Nabi, yaitu Kijan, darahnya saja bisa wangi, kasturi Kijan. Makhluk yang sempurna seperti Nabi, kalau keringatnya wangi itu sangat-sangat tidak aneh. Justru wajar, Kijang saja darahnya wangi, apalagi yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, manusia itu cinta kepada seseorang biasanya dikarenakan akhlaknya. Walaupun orangnya jelek, kalau akhlaknya baik, orang pada seneng semua. Orang-orangnya suka senyum, orangnya suka menyapa, orangnya ramah, orangnya pemaaf, maka orang senang pada orang seperti itu. Dan di dunia ini tidak ada yang akhlaknya lebih baik, akhlaknya lebih sempurna melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuwajihu ahadan bima yakra. Nabi itu tidak pernah menghadapi siapapun dengan perkara yang tidak dicintai oleh orang tadi. Pokoknya orangnya senangnya ini, yang penting bukan maksiat, diberi itu. Sehingga sahabat-sahabatnya itu semua merasa paling dicintai oleh Nabi. Semua merasa paling dihormati oleh Nabi. Semua merasa paling disayangi oleh Nabi. Karena apa? Saking baiknya akhlak kita. Kalau kita setiap sayang pada satu orang, maka nanti langsung pilih kasih. Sama anaknya saja bisa pilih kasih, apalagi sama saudaranya. Sama saudaranya bisa pilih kasih, apalagi sama tetangganya. Sama tetangganya pilih kasih, apalagi sama ahli kampungnya. Pasti pilih kasih. Kalau kita baik sama orang, baiknya pun banyak tujuan-tujuan di belakang itu yang gak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam baik pada siapa saja, akhlaknya sempurna, maka sudah pantaslah dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, engkau sungguh dalam akhlak yang betul-betul punya akhlak yang terpuji. Maka kalau kita dicinta kepada seseorang gara-gara akhlaknya, maka satu-satunya yang pantas dicintai adalah yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yang ketiga kalinya orang itu cinta kepada orang karena kedermawanannya, karena kemurahan hatinya. Walaupun orangnya jelek, akhlaknya buruk, kalau sering ngasih duit banyak temannya. Pokoknya orang kalau ahli sedekah banyak temannya, walaupun akhlak yang lain jelek. Dan tidak ada orang yang lebih dermawan di dunia ini melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ajwadun nas, Nabi itu adalah sedermawan-dermawannya manusia. Hingga suatu ketika yaitu Sofwan bin Umayyah, ketika setelah perang Hunain melihat ghanimah yang begitu banyak, kambing-kambing itu banyak memenuhi lembah. Dilihatin aja kambing, kok banyak sekali kambingnya. Ketika Nabi mengetahui Sofwan ini melihat kambing itu senang, maka beliau bertanya, Sofwan, kamu senang kalau kambing itu milik kamu? Senang. Maka Nabi mengatakan, ya, semua yang kamu lihat itu jadi milik kamu semua. Maka Sofwan langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam seketika sambil mengatakan, kalau tidak hatinya seorang nabi tidak mungkin ikhlas menyedekahkan kambing seluas gunung, nggak mungkin.
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Nabi itu dermawan urusan dunia. Nabi itu memberikan kepada kita semua kemampuannya. Ilmunya diberikan kepada kita, doanya diberikan kepada kita. Semua pengetahuan-pengetahuan beliau disampaikan kepada kita, bahkan kunci surga pun diberikan kepada kita. Kurang apa ini? Kok orang gak cinta Nabi? Ini orang yang sangat-sangat orang kurang ajar. Kalau kita diberi makan ayah kita, diberi minum ayah kita, kok gak terima kasih, gak senang sama ayahnya, maka dikatakan anak durhaka. Nah, anak durhaka, dosa besar. Lah kalau Nabi sudah ngasih kunci surga, kok kita malah gak senang dengan Nabi? Gak bakal bisa masuk surga nih. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senang kepada seorang, cinta kepada seorang karena kedermawanannya, maka tidak ada yang layak kita cintai melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya orang itu cinta kepada seorang karena bertanggung jawab. Seorang ayah yang bertanggung jawab akan disenangi oleh anak-anaknya. Seorang kepala yang bertanggung jawab akan disenangi oleh anggotanya. Seorang saudara yang bertanggung jawab akan dicintai oleh saudara-saudaranya. Maka tidak ada orang yang lebih bertanggung jawab di dunia ini kepada kita melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Siapapun yang ada di dunia ini gak bakal berani tanggung jawab dunia akhirat, gak bakal berani. Mau presiden, mau bupati, mau menteri, mau perdana menteri, raja Saudi pun tidak akan berani tanggung jawab dunia akhirat. Tapi kalau Nabi berani tanggung jawab, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku saya jamin masuk surga. Siapa yang berani ikut saya masuk surga? Gak bakal ada. Di dunia ini gak akan ada yang bisa menjamin kita ikut saya masuk surga, gak ada. Kecuali yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini gak akan ada yang berani menjamin ikut saya sukses. Gak akan ada yang berani menjamin. Karena dia sendiri saja belum sukses, gimana ikut dia lebih sukses? Gak akan mungkin. Maka Nabi bertanggung jawab di dunia, Nabi bertanggung jawab di akhirat. Maka Nabi lah yang paling layak kita cintai, yang paling layak kita hormati, yang paling layak kita agungkan, dan dengan memperbanyak membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara maulid-maulid sudah banyak. Tapi terkadang orang itu maulidan, setelah itu lupa apa kesannya maulid. Luar-luar juga banyak. Orang-orang bikin maulidan, bikin sholawatan, tetapi bikin maulidannya, bikin sholawatannya tidak menggembirakan Nabi. Karena apa? Setelah maulidan, setelah sholawatan, masjidnya kosong. Karena perkara yang paling dicintai oleh Nabi itu sholat. Senyum yang terakhir kali ditambahkan oleh Nabi kepada umat kapan? Ketika umat sholat subuh berjamaah. Maka hasil dari maulidan kita, hasil dari kumpul-kumpul kita, bagaimana masjid kita ini hidup amalan 24 jam. Insyaallah hadirin. Jangan datanya ke masjid kalau selamatan doang. Jangan datanya ke masjid kalau ada acara saja, kalau ada makan-makan saja. Maka itu namanya menyakiti hatinya Rasulullah. Kita di sini ingin menggembirakan Rasulullah. Kita ingin bergembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara yang paling menggembirakan Nabi, bagaimana kita penuhi masjid kita. Jangan hanya penuh kalau ada acara, jangan hanya penuh kalau ketika Jumatan saja. Maka Jumatan pun datangnya terlambat. Sudah datang terlambat, pulang duluan. Wah, kacau sekali itu. Gak mau ikut wiritan. Jadi sih gak wiritan bid'ah. Tapi saat ini yang baru gak gelem wiritan pripun niku. Tahlilane, boten turun tahlilane Jumat. Nek mati jalur ditahlil nih. Oh, kalau tahlil ini bisa pas sore gelem tahlilan kok. Guyon iki, Pak. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini boten menggembirakan Kanjeng Nabi. Kalau kita pengen menggembirakan Kanjeng Nabi dengan sebenar-benarnya, kita praktekkan
sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan 24 jam kita. Di antara sunnah Nabi yang terbesar adalah sholat jamaah di masjid. Semuanya insyaallah hadirin. Laki-laki yang balik semua sholat jamaah di masjid. Nah, di sini ini belum tampak ini. Yang tampak laki-laki yang sudah tua. Laki-laki pemuda-pemudanya tidak ada yang ke masjid. Kalau yang tua-tua ini berangkat ke akhirat dan pasti berangkat ke akhirat. Kuburan tidak penuh itu yang tua-tua. Kalau yang tua-tua sudah berangkat ke akhirat sedangkan para pemuda tidak segera ke masjid, maka akhirnya masjid Madinah ini kosong melompong, gak ada yang sholat, yang ada kambing sama ayam. Orang-orang tua yang bisa ke masjid sekarang ini siapa?